Record ke cloud. Nah, udah recording tuh. Ada Yoni, ada Cun. Halo. Halo. Ada Yoli. Ada Yolia. Yolia udah lama juga nggak? Disebut. Novi, Tantri juga udah join nih. Kita. Halo. Yolia kemarin rame-rame gue liat di Facebook nanam toge tuh. Nanam apa? Oh, toge. Toge iya rame-rame. Toge ditanam ya? Kita habis ini di apa? Nggak tahu deh, ditaruh di keranjang begitu. Sampah ya. Biasanya di kapas kalau toge. Madrid, Man. Lu di mana sekarang? Sebenarnya terlalu malam sih jam 7. Itu si Ridwan. Yang di mana? Masih di mute. Ya Kalimantan ataupun di Han, terus, Wan. Lu di mana sekarang? Di BSD gue. Hah? Gue di BSD. Lah, deket lah. Lo di mana emang? Dekat sama Icov. Citra. Hah? Halo Tantri. Lo di mana, Han? Jakarta Barat, Citra. Oh, iya. Ya BSD gue dekat Icov. Oh. Citra bukan tempat pijit, Han. Buduh. Ah, malam tuh. Mek, jangan komentar, Mek. Tergantung pijit apa. Tantri. Ribet aja. Kita tunggu sampai 7:15 kali ya? Ya 4 menit lagi dong. Ya 4-5 menit lagi lah, santai lah. Iya, sambil ngobrol-ngobrol. Suaranya pecah-pecah. Waduh. Ya nanti pas giliran lu ngomong kita mute semua, no. Jadi fokus ya, fokus. Woi, Paulus. Hey, halo Gus. Hey. Paulus. Halo Adit. Hey everybody, gue nggak bisa lihat semuanya ya. Ya lu pakai HP. Iya sih, komputer gue soalnya udah zaman jebot lagi. Sama. Ini kayaknya roof gardeningnya si Yatno ini nggak bakal applicable di Inggris gitu ya? Bisa, lu bikin greenhouse. Lu gila lo. Bener. Di sini Greenhouse. kan itu apa namanya, udah mulai musim dingin lagi. Applicable pas lagi spring summer lah. Spring summer. Iya. Kalau summer kita mah di itu sih, halo Yatno. Kita kalau summer sih halo. Itu, di garden aja Mas. Kita banyak tanaman juga sih. Tanam strawberry itu, si Fang itu strawberry, ada raspberries. Terus ada nggak tahu macam-macam lah. Terus juga banyak kan herb sih kalau di sini mah. Kalau buah-buahan kita malah makannya buah itu ya, buah tropis ya. Habisan lebih murah. Emang buah tropis di sana bukannya tambah mahal? Temen gua kemarin di Amerika mau beli rambutan harganya gila-gilaan. Ya buah tropisnya jangan rambutan. Apaan? Wah, ada Lawrence. Dit, Los. Ini ya lucunya kalau lagi Zoom, kita cuma bisa lihat-lihatan doang, cuma satu orang yang ngomong gitu ya. Loh. Kan bisa di swipe ke kanan, Lus. Ada itu ya. Siapa yo? Berapa Yohanes ya namanya? Gua Yohanes. Iya Yohanes nih.
anak fotografi ya dulu ya. Yohan, mana pernah dipanggil Yohanes dia mah, Yohan. Yohan, iya betul. Gila nih banyak. Tuh, Hendra tuh Hagi tuh. HG hadir. Mau lihat Yatno. Ada Hendra HG. G, apa kabar? Baik. Wih, halo. Rame juga nih mau lihat Yatno ini nih. Kasih tutorial. Keluarnya cuma Tujuh seperempat. Mulai kita. Oke, bentar, tunggu. Oh, tunggu. 1 menit lagi, tunggu. Emang belum Masih mulai. ada yang gue kerjain bentar. Yoni. Paul. Menteri Perhubungan, Apa kabar? Menteri PU. Baik, Paul. Di mana lo, Paul? Gue di rumah lah. Di mana lagi? Perapatan sebelah masjid. Gue pakai itu dulu deh head. Soalnya anak gue lagi pada di dapur jadinya berisik gitu. Bentar. Ya. Ya ada Ica. Ada Antri. Oke, bentar ya, 1 menit lagi ya. Gue masih ada yang kerjain bentar. No, but like one that was a little bit. Yeah. And then he said, I want the ball. Like he just came and then tumbled through over. Right? So they had a yellow ball. They had a ball. And he took it to the back and went, well, I want the ball. He tumbled him over. I've never been fast like really bloody. Like the worst stuff I was getting elbowed in the chin or getting sent in the door. I think I'm really bad. Like quite a lot. I remember once when I was a dad, Like there is no way you did recognize you would. everybody knows you. You were in timeout like so many times watching the first team play. Yeah, once even we came with quite like a cold wind and no one's there. It's like a big win and we were there. And I wasn't sure. Ada Grace. Icov. Apa tuh Paulus ya? Halus. Iya. Lo kok nggak berubah mukanya sih Grace? Ya berubah lah, sudah semakin tua bukan kita? Hampir 50. Ini ya, ABG. 5 tahun lagi kita semua jadi 50 ya. Kita ABG. Angkatan bakal gocap. Jelita jalan 50 tahun. Yang 50 tahun. Oke. Oke, start. Orang nih, ada 14 nih. Ada 14 tambah Ica dan Grace. Jadi ada 16. Di mute ya, yang nggak ini ya, berarti cuma Yatno sama Adit aja ya. Enggak apa-apa. Untuk sekarang Ya. nggak usah di mute dulu, nggak apa-apa. Gua ada games nih sebelum kita mulai. Jadi nggak di mute juga nggak apa-apa. Ya, sebelum kita mulai, gua ada game sedikit aja. Cuman hadiahnya bisa minta ke Ikov tuh nanti. Wah. Oke, ini kita tebak-tebakan gambar. Tebak-tebakan gambar. Gua kasih apa ya? Clue-nya ya. Clue-nya. Gua kasih yang gampang dulu deh nih. Share screen. Oh, bentar. Oke. Gimana nih caranya? Ya, share screen. Jualan minyak tanah, Nah, bensin. ini gua kasih clue-nya ya. Gua kasih clue-nya, ini nama penyanyi asing. Hah? Penyanyi Amerika. Amerika atau mana ya?
Dari gambar ini lu bisa nggak? Ada. Gampang nih, anak-anak gue aja pada bisa jawab nih. Tambal ban. Ah, bukan. Emang ada tambal ban? Itu ada tulisannya tambal ban. Oh, jangan lihat tulisannya, lihat gambarnya. Oh, Itu iya. apa tuh? Itu orang jualan apa tuh? Bensin. Nah, bensin apa? Apa ya? Kok gua langsung Emang ada penyanyi namanya bensin? Premium. Nah, orang kan ada jual bensin di SPBU. Kalau ini orang jual bensin di mana nih? Apa namanya kalau orang jualan gini? Apa? How can I use phones? Eceran. I Nah, don't know. siapa tadi yang jawab eceran tuh? Did I do anything? Gua. Nah, si Yohan. Artis. Ini nama artis nih. Ed Sheeran. Nah, betul. Ed Sheeran. Siapa? Oh, aduh, gile. Paulus, jago lu. Jauh Oke, sekali lagi kita main artis-artis aja yang gampang nih. Nih, sekali lagi ini artis angkatan Enggak kita tapi nih. Ed Sheeran ini musiknya mana dong? Keluarin dong. Enggak ada, gua nggak sempat bikin, Bro. Ini jadul banget nih, Bu jadul. Nah, nih apa yo? Artis nih. Ini apa nih artis juga? Iya, apa tuh? Maria Cole. Mariah Carey. Yes. Jago udah jago. Maria pada. Carey. Oh iya Maria Carey hebat. Siapa yang jawab tuh? Ya ampun. Ya ampun. Ini masih gampang nih. Gurih kalian semua tuh. Nah, oke ya, Mariah Carey udah kejawab. Terakhir deh nih, siapa yang bisa jawab nih? Ini artis lokal kita lah, bintang film lah. Nah. Ayo lo. Rano Karno. Yes. Ini Ran. Ini kan Rano Hebat. Karno. Oke. Nyabu. Ampun. Udah. Lumayan garing kan? Nyerah. Aduh. Gila ya. Alah. Little Life lumayan lah buat ketawa-ketawa dikit. Oke, sekarang ke Yatno ya. No, gua kasih gininya kalau sekarang. Gue tinggal share aja, sorry bentar. Woi, Elias. Ini mungkin kalau ada yang mau nanya nanti nunggu selesai Yatno presentasi atau langsung nanya atau ngechat di chat aja atau gimana? Kayaknya kita nggak terlalu banyak ya. Kita nggak terlalu banyak. Kalau mau nanya mah langsung aja. Kalau ada. Langsung aja lah ya. Daripada nanti lupa ya. Cuman kalau sekarang di unmute boleh lah. Karena di belakang backgroundnya berisik kan suaranya. Di mute dulu. Oke. Oke, No, gue persilahkan waktu dan tempatnya, No. Oke. Ya. Mulai ya. Halo semua ya. Gua nih sebenarnya cuma iseng doang. Ya, iseng doang. Daripada nggak ada, maksudnya ada tempat, tapi kan gua pengen gitu, namanya suka buah-buahan gitu ya nih, pengen gitu ada buah gitu atau sayuran dari kebun sendiri kan. Makanya pas pikir-pikir itu atap ya udahlah dipakai lah dikit-dikit kan. Cuma kalau pakai tanah, terus terang tanah itu kan agak repot ya kalau di atap ya. Gua dulu pernah pakai tanah. Cuma tanah itu kan kalau kita siram apa segala macam itu kan masuk ke saluran semua. Padahal kalau di lantai 3 itu lu orang kan tahu kalau masuk ke saluran kan tanah mampet kan. Nah, makanya akhirnya gue ada lihat yang hidroponik punya. Makanya terakhir ya gue pakai hidroponik. Nah, cuma memang hidroponik ini memang setelah gue lihat-lihat, memang sekarang ini banyak yang pertanian modern itu pakai hidroponik. Karena di lahan yang kecil, dia punya hasil bisa lebih banyak
terus dia punya hasil panen juga bisa lebih cepat. Umur panennya bisa lebih cepat loh. Kayak misalnya kangkung ya. Kangkung itu cuma 21 hari 3 minggu sudah bisa panen loh kalau pakai hidroponik. Padahal kalau kita pakai tanah biasa kan kayaknya sebulanan lebih ya. Kayak bayam itu sekitar 4 minggu itu udah bisa panen. Kalau tanah biasa kan biasanya nggak bisa. Nah ini kemarin yang gue punya melon itu sih 3 bulan sih. 3 bulan cuma dapatnya lumayan, yang kali ini dapat 4 biji ya. Jadi sebenarnya yang dibilang hidroponik ini sekarang ini kan kita biasanya kan yang konvensional pakai tanah umumnya ya. Nah, kalau yang hidroponik dia bener-bener soilless gitu loh, nggak pakai tanah sama sekali. Dia cuma pakai air yang dikasih sama nutrisi. Nutrisi ini yang dibutuhin sama tanaman gitu loh. Tiap tanaman beda-beda sih, tapi secara umum ya kita bilangin ya cairan nutrisi lah ya. Itu dia ada unsur-unsurnya, udah dilengkapi nama mereka, udah diteliti, jadi udah dikasih tuh unsur makronya kan, NPK kan, nitrogen, terus itu potasium itu kan berarti kan kalium ya. P-nya itu fosfat. NPK kan itu makanya itu kalium. Nah, sama mereka biasanya taruhin unsur-unsur mikro-mikronya tuh sudah tuh. Jadi semuanya di cairan tuh semuanya sudah lengkap. Nah, makanya itu kenapa hasil panennya bisa lebih cepat. Karena kan kalau di tanah itu kan tanaman itu kan dia akarnya sibuk nyari buat nutrisi yang ada di tanah itu kan. Nah, sedangkan kalau kita pakai hidroponik ini, nutrisi yang dibutuhin sama tanaman itu, mineral-mineral itu semua kita udah sediain. Jadi konsentrasi si tanam nggak sibuk nyari makanan, tapi dia sibuk tumbuh, berkembang. Makanya dia jadi lebih cepat. Ya. Oke, next Dit. Next slide, Dit. Nah, ini ya, jenis-jenis hidroponik yang populer ya. Mungkin ada teman-teman, mungkin ada yang sering-sering lihat ini, kalau yang NFT ini sering lihat nih yang orang pakai guli nih ya. Nah, ini jadi dia air itu dialirin tipis di bagian bawahnya itu dialirin tipis. Jadi airnya itu kayak oksigen. Jadi tanaman itu terekspos bagus, dia punya akar ke cairan nutrisi sama oksigen. Terus kalau yang itu yang flat and dream itu gua sih sendiri belum pernah lihat kalau yang itu ya. Cuma sistemnya itu tanaman itu kayak ditaruh di satu tempat yang ada penampungan airnya itu, kadang diisi, terus kadang-kadang jadi dia ada interval waktunya, nanti dia dikeringin. Jadi akarnya itu sebentar sama cairan nutrisi, terus sebentar terekspos sama oksigen, supaya katanya pertumbuhannya bagus. Tapi akarnya nggak keburu kering. Next Dit. Nah, ini berikut Dit. Nah, ini kalau yang sering kita lihat juga di supermarket ada yang aeroponik cuma aeroponik ini agak susah gambarnya ya. Lihat detailnya kurang lebih kayak begini, dia sama kayak hidroponik, cuma dia pakai sistemnya itu disemprot pakai kabut. Kayak kalau yang di Dufan apa di mana-mana tuh di acara-acara tuh kan sering banget tuh disemprot pakai kabut biar dingin kan ya. Nah, ini dia buat akarnya itu dia semprot kabut air nutrisi itu. Nah, terus yang paling sering lagi itu yang pakai sistem drip itu, yang sistem irigasi tetes itu. Ya, kalau kayak kemarin itu yang pas gua ke Mekarsari, mereka kan ada tanam melon tuh. Nah, itu mereka pakai sistem drip. Jadi, dia punya pot itu biasanya kecil banget. Dia cuma taruh media itu seadanya, medianya biasanya memang nggak bakalan bisa buat tumbuh, karena mereka utamanya itu bahan tumbuhnya itu dari nutrisinya itu mineralnya semuanya dari yang tetesan itu. Itu yang sistem irigasi tetes itu ya.
Oke, next. Next, Dit. Nah, yang ini sistem sumbu. Sistem sumbu ini jadi dia ada media tanamnya, tapi media tanamnya ini juga bukan nutrisi utamanya bukan di situ, tapi dia gunain sumbu itu ya. Sumbu itu dia ngalirin biasanya pakai sistem kapiler begitu ya, naik ke atas airnya jadi ngerembes gitu kan nih. Jadi media tanam ini selalu apa istilahnya kena sama cairan nutrisi gitu ya. Sistem Week ini sebenarnya ada foto ini ya sih. Jadi kebanyakan yang biasa anak-anak sekolah itu suka dibelajarin kayak yang pakai botol terus botol Coca-Cola terus dibagi dua gitu kan, yang dibalik itu kan. Nah, sering bawahnya dikasih cairan terus atasnya dikasih tanah sedikit doang kan. Nah, itu biasanya sistem sumbu tuh. Nah, satu lagi yang deep water culture ini itu sebenarnya cuma kayak tanaman itu ditahan di satu penahan, bisa itu styrofoam atau apapun lah ya. Nah, terus bawahnya langsung akarnya ini langsung ke air. Nah, kalau yang airstone ini, kalau yang ada airstone ini sebenarnya itu untuk sediain oksigen. Jadi sebenarnya kuncinya di hidroponik kalau air ini harus oksigennya cukup supaya akarnya nggak busuk. Jadi sebenarnya kenapa tanaman itu kalau kerendam sama air sering busuk itu karena kurang oksigen. Tapi memang ada jenis-jenis tertentu tanaman yang memang akarnya nggak bisa kerendam walaupun kita sediain oksigen. Jadi tetap busuk dia, modelnya kayaknya memang nggak bisa. Ya tapi umumnya sayuran daun hampir semuanya bisa kita pakein yang sistem kita rendam kayak ini umumnya bisa. Ya, gua sudah coba kemangi kan agak gede ya. Kemangi itu gue pakai sistem rendam begini bisa. Cabe juga gue pakai sistem rendam begini juga bisa. Melon gue pakai sistem rendam begini juga bisa. Ya cuma ya itu kalau yang sayuran daun kemarin karena sayuran daun pohonnya kecil-kecil. Jadi gue nggak kasih airstone itu nggak masalah. Cuma yang melon itu kan karena pohonnya gede. Gua takut oksigen yang nggak cukup, akar busuk kan gua capek tuh sudah 3 bulan tahu-tahu setengah jalan mati. Jadi yang khusus melon itu gua sediain ini airstone ini yang biasa yang buat akuarium. Ya. Nah ini yang di bawah ini kan yang kalau dulu yang kita pernah lihat di viral di video-video pernah di WhatsApp itu yang tentang orang nanam yang kayak pabrik tanaman gitu ya, hidroponik itu sebenarnya dia pakai rough system yang kita lihat yang dia habis tanam cuma diapungin di air begitu ya. Dulu kan pernah ada tuh video di mana lah, gue di Facebook juga pernah lah ada yang viral yang maksudnya cara pertanian modern sekarang gitu yang pakai hidroponik. Nah, ini dari yang semua sistem ini yang gua pakai deep water culture ini, tapi ada sedikit dimodif, ada yang gue pakein sumbu juga karena level air sering turun. Level air ini kan kadang-kadang kita nggak jaga kan dia turun. Nah turun karena gue pakai bukan sistem apung tapi kan gue agak taruh di dalam baskom segi 4. Jadi begitu dia turun kan jadi ada ruang kosong tuh, ya kan? Gue kadang-kadang takut akarnya kering. Jadi gue ada kasih kadang-kadang sumbu dari kaos dalam yang gue potong-potong gitu loh supaya airnya tetap dari air tetap keserap sampai ke atas gitu loh, sampai ke tanamannya, dibantuin pakai sumbu. Ya. Nah ini yang gue pakai ini yang paling yang belakangan gue pakai ini yang deep water culture ini. Nah kita habis ini next kita lihat ya mau yang kita pakai ya, alat-alatnya apa aja ya. Next, Dit. Tolong, Dit. Oke. Agak lelet. Oke, ini dia alat-alatnya. Sorry. Nah. Tunggu. Ya, oke.
Yang tadi, Dit. Nah, ini benar. Nah, ini ya. Sebenarnya gampang. Ini biasa ini. Baskom ini kan lo orang bisa beli lah ya. Di mana-mana ada jual ini baskom ini. Pilih aja yang lumayan gede lah. Gua sih beli yang sekitar 30 kali 40 cm. Ya. Nah, ini styrofoam atau kadang-kadang ada orang yang pakai plastik apa yang kayak yang anak arsitek suka pakai itu, yang kadang-kadang apa tuh yang kayak karton tapi yang dari plastik itu loh. Yang kayak karton duplex gitu tapi plastik, terus dibolong-bolongin. Ini bolonginnya pakai apa aja lah, pakai cutter atau pakai apa. Kalau gua kebetulan ada bornya, gua bor bulat gitu loh. Nah, ini net potnya. Ini net pot ini taruh tanamannya. Nanti net pot ini diselipin di lubang-lubang styrofoam ini. Styrofoamnya taruh di atas baskom yang tadi. Nah, paling bawah ini ada rock wool. Rock wool ini yang untuk semai benihnya nih ya. Semai benihnya sekalian buat media yang pertama kali buat tanamannya ini. Biasa kita cuma potong kecil-kecil aja 2 cm kali 2 cm. Ya, supaya bisa masuk ke dalam net pot ini. Nah, terus yang kita perluin lagi pupuk. Nah, kalau di hidroponik ini namanya pupuknya pupuk AB mix. Jadi dia ada pupuk, 2 bagian pupuk. 2 pupuk ini nggak boleh dicampurin langsung. Ya, harus masing-masing sudah dicampurin air. Setelah dicampur air, dua-duanya boleh dimix. Karena kalau dua-duanya ini langsung ketemu, dia bereaksi. Dia biasanya jadi keras atau jadi apa gitu loh. Nah, jadi dia harus ketemu air dulu sama yang A. Ini nanti ada petunjuk pemakaian, nanti berikutnya kita lihat ya. Yang B dicampur air juga, baru jadi. Ini yang kita perlu lagi ya, tentunya benihnya ya. Mau nanam apa kita ya. Oke, next. Ntar tunggu, ini nggak tahu kenapa lambat nih. Ya, oke. Nah, ini yang penting nih. TDS ini total total dissolve solid. Total apa dissolve S-nya solid. ya? Gua agak lupa. Total dissolve solid ya, kok jadi gue lupa. Ya. Nah, kalau EC ini kan electric conductivity meter. EC ya, electric conductivity. Nah, jadi itu sebenarnya kan dia ada, begitu kita taruh pupuk-pupuk tadi kan, dia ada unsur-unsurnya tuh kayak nitrogen, terus kalium, segala macamnya itu kan ya. Nah, mereka itu kan masing-masing ada muatan atom-atomnya tuh. Itu mereka sudah dari sononya lah, sudah diatur sama merekanya tuh. Mereka ukurnya pakai EC-nya nih untuk ngukur tingkat kepekatan tadi. Termasuk biasa TDS ini ada berkolerasi dengan EC juga. Ya, jadi kalau ppm-nya semakin tinggi, biasanya EC-nya semakin tinggi. Kecuali kalau nah cuma nanti gue cerita belakangan lah. Jadi intinya TDS ini berkolerasi sama EC. Ya. Itu. Ini ada air bersih kan ya. Nah, kita lihat air bersih ini. Air ini kalau aqua kita tes TDS-nya itu kalau nggak salah aqua itu 50 karena aqua itu ada mineral. Tapi kalau kita pakai air RO itu biasanya di bawah 10. Karena dia hampir nggak ada mineral sekali itu RO. Air reverse osmosis maksudnya air suling. Bukan suling sih, reverse osmosis lah ya. Nah, gua sendiri pakai air isi ulang. Karena di toko gua airnya itu kan dari WTP. Air dari WTP itu belum apa-apa dia punya EC sudah tinggi banget. Itu loh, nggak tahu ya, namanya WTP kan tahu sendiri kan ya. Kalau air pump itu gua ada tes, kalau air pump itu TDS-nya di bawah 100. EC-nya sendiri 100 lebih sampai 200. Nah, cuma kalau gua kebetulan karena di toko gua nggak bisa pakai RWTP-nya, ya gua pakai tang. Ya agak mahal, cuma yang namanya buat iseng-iseng ya. Jadi nggak pernah dihitung itu ongkos airnya. Cuma boleh pakai
Air pump sih boleh. Air pump atau air hujan, tapi kalau air hujan sama air pump juga tetap sebenarnya sih kalau bisa diendepin dulu supaya pH-nya jadi netral. Ya, ini ada satu lagi gua nggak tunjukin, sebenarnya ada pH meter. Tapi terus terang selama ini karena gua pakai air isi ulang, gua nggak pernah cek pH. Karena biasanya pH-nya udah netral. Ya, karena tanaman ini kan nggak bisa terlalu asam, nggak bisa terlalu basah. Nah, ini satu lagi timbangan, biasanya timbangan ini untuk ngukur airnya sama cairan nutrisi yang kita mau campur. Ya. Oke, next kita langsung lanjut aja ya ke langkah-langkahnya ya, kurang lebih ya. Nah, pertama-tama, Yatno, hah? mau Ya. terima pertanyaan dulu nggak soal yang Ya, kenapa? jenis-jenis tadi? Coba tuh silakan deh yang mau nanya di Oh, boleh. sebelum masuk ke Boleh. langkah-langkah. Kalau pakai air tanah gimana, No? Nah, pakai air tanah juga sama, ya. Sebenarnya jadi prinsipnya kayak begini. Nanti kan makanya kita harus beli yang TDS meter itu sama TDS AC meter itu. Jadi air tanah itu nanti lu ukur. Dia sudah dia punya itu ppm-nya sudah ada berapa, IC-nya sudah ada berapa ya. Nah, itu nanti kita akan cocokin sama kebutuhan tanamannya. Jadi misalnya begini, tanaman itu butuh misalnya ppm-nya 600. Ya. Nah, air kita sendiri sudah ada misalnya 100 gitu kan ya. Nah, berarti kita harus bikinnya tanamannya butuh 16, jadi kita harus bikinnya pas kita punya yang hasil campur kita bikinnya di 800. Karena apa? Yang 200 ini kan kita nggak tahu isinya itu benar-benar apa nutrisi yang berguna buat tanaman atau bukan, kan kita nggak tahu. Nah, jadi kita yang kita tambahin supaya yang 600-nya itu asli dari pupuknya kita gitu loh. Dia punya mineral-mineral itu segala macam. Nah, jadi EC-nya juga baik dia punya TDS, ppm-nya atau EC-nya itu kita tambahin. Nah, biasanya ada range maksimal sama minimal range-nya. Dia punya ppm sama electric conductivity-nya. Gua biasanya setelah ditambahin nilai asli air baku yang kita pakai, tetap diusahain jangan lebih dari maksimal. Tetap usahain jangan lebih dari maksimal, karena kalau lebih dari maksimal itu takutnya tanaman ini begini loh. Kalau kita kasih air aja berapa hari aja kan dia nggak mati gitu loh ya. Nah, tapi jeleknya kalau sampai yang gua baca dulu pernah gua alamin juga sih, kayaknya airnya ada sedikit masalah, air nutrisi ada masalah, tanamannya bisa layu. Tanamannya nggak bisa layu. Kalau dia kekurangan, dia nggak layu. Palingan pertumbuhannya agak lambat sedikit kalau nutrisinya dikit kan. Tapi nutrisinya kebanyakan, airnya itu istilahnya dia malah stres gitu tanamannya. Nah, jadi kita usahain lebih dari batas maksimal range-nya, di range-nya dia. Tapi bedainnya gampang kok, nanti di tips and tricks-nya itu gampang. Kalau dia layu gara-gara kita taruh di tempat adem, tanamannya biasanya langsung segar lagi. Tapi kalau dia layu gara-gara larutannya ada masalah, kita taruh di adem, dia tetap nggak bakal segar lagi. Kecuali kita ganti dia punya cairan nutrisi ini. No, setiap tanaman apa punya range TDS maksimal sendiri-sendiri, beda-beda? Ya, beda-beda. Nanti ada tabel sih, ada contoh tabelnya. Tapi bisa kita cari di internet banyak. Yang gua kasih contoh tabel juga kan nggak semua jenis tanaman tuh. Ada sekali lewat aja jenis-jenis tanaman ini range-nya berapa-berapa. Nanti ada sih. Oke. Ada lagi yang tanya? Ada yang pengen tanya? Gue tadi gue ketik sih. Cairan nutrition itu chemical bukan sih? Nah, cairan nutrisi ini itu chemical. Ya. Jadi memang hidroponik ini ada kan yang orang mempertanyakan sebenarnya organik atau enggak organik. Jadi hidroponik ini sebenarnya sistem. Ya. Kalau lu mau organik, itu sekarang orang sering namanya aquaponik. Jadi dia nanamnya
di air yang dari air bekas piaraan ikan. Itu orang sering bilangnya aquaponik. Itu sebenarnya sejenis salah satu jenis hidroponik juga. Ya. Jadi dia pakai air piaraan ikan. Tapi masalahnya kalau untuk skala produksi, skala komersial, ya namanya ikan itu kan lu nggak bisa kendaliin. Dia punya tingkat nutrisinya apa segala macam lah gitu kan ya. Nah jadi biasanya untuk skala komersial itu orang kasih nutrisinya ini adalah yang kimia yang memang bikin pabrik, ya. Beda sama pupuk kimia yang buat tanah punya. Karena kalau yang buat hidroponik ini biasanya dia benar-benar bisa cair. Setelah lu larutin, lu taruh 3 bulan juga dia nggak akan ngendep. Gitu loh. Sedangkan kalau yang biasa pupuk untuk tanah itu kan biasanya kan dia nggak terlalu larut di air lah, maksudnya bisa sering ngendep gitu ya. Nah, orang nanya gitu loh, ini sebenarnya berbahaya nggak ya? Nah, ini sempat jadi pertanyaan juga sih buat gua sih. Cuma dari setelah gua baca-baca, jadi pada prinsipnya tanaman itu kan di tanah juga dia butuhnya nitrogen, fosfat, kalium yang utamanya ya. Nah, sebenarnya orang-orang di cairan nutrisi ini, orang sediain itu juga gitu loh. Walaupun jenisnya itu mereka sediain secara bikin dari pabrik punya gitu loh. Jadi bukan bahan-bahan kimia yang maksudnya ada unsur-unsur kimia yang aneh-aneh, enggak. Tapi masih balik lagi ke unsur-unsur yang tadi itu loh, yang basic gitu loh. Yang sama seperti ada di alam itu. Gitu loh. Bukan ditambahin hormon tumbuhan apa segala macam. Jawaban lu bagus banget loh. Jadi ya ini kembali. Kenapa? Jawaban lu bagus banget. Soalnya masalah organik sama non organik ini juga big issue banget di Europe. Dan salah satu risetnya dari Newcastle University itu ngebuktiin bahwa organic food itu lebih baik daripada yang non organik gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya lo ngelihat dari itu dia ya, seperti lo bilang bahwa tanah pun itu tanamannya secara natural emang mencari zat-zat yang dibutuhin sama tanaman tersebut gitu. Jadi sebenarnya masih agak debatable juga gitu loh, mau dibilang organik apa organik, yang tanamannya kan punya natural proses sendiri. Dan kalau misalnya kita ngebantu natural proses tersebut, sebenarnya ya there's nothing wrong gitu. Dan kita makan, terus kemudian ya kita juga jadi lebih sehat gitu. Jadi masih debatable. Nah ini justru marketingnya emang sekarang ya santer, karena orang kan nyarinya kan lebih sehat kan. Ya sekarang kan orang bertanya apakah hidroponik ini sehat? Ya, nah justru kemarin itu enggak. Ya, benar. Di Amerika juga diriting. Jadi emang ada suaranya. Gimana Ren? Jadi begini. Oh, ada. Gini, manusia itu nggak bisa cerna fosfat. Lu beda sama tanaman, coy. Dijawab. Oke. Lu beda sama fosfat. Maksudnya lu nggak bisa cerna fosfat. Lu mati sih nggak, gue yakin. Karena begini, di cairan hidroponik ini, lu akan sering ketemu jentik ugat-ugat. Ya. Jadi agak repotnya di hidroponik, memang kadang-kadang gue harus nyaring ugat-ugat itu loh. Ugat-ugat itu hidup, nggak mati. Jentik nyamuk itu nggak mati loh. Dia hidup sampai gede, sampai jadi nyamuk bisa di cairan ini. alah. Berarti gue nggak pernah taruh ikan sih. Cupang no. Kenapa? Dikasih cupang. Nah, gua nggak pernah taruh ikan. Gua belum pernah coba taruh ikan. Tapi kalau jentik tadi dia nggak ada masalah gitu loh. Bukan ikan cupang, no, cupang lain lagi maksudnya. Dikasih ikan cupang, dikasih ikan cupang. Ikan cupang mahal-mahal loh sekarang, gila harganya. Beli cupangnya Andre, masukin situ, no. Nanti kita bahas cupangnya. Cupang, Mek. Mek, bawa cupang, Mek.
Madu urang. Jadi nggak berani. Nah, ada yang pengen tanya lagi? Lanjut aja dulu, No. Lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Nah, jadi tadi kan alat-alatnya udah siap semua. Ya. Nah, sambil alat-alatnya siap semua, sebenarnya yang agak lama awalnya startnya ini nungguin benih tumbuh. Karena biasanya benih ini kadang-kadang tumbuhnya kadang-kadang sehari, kayak kangkung itu sehari dia sudah muncul. Tapi kalau kayak selada begitu agak lama, bisa 2-3 hari. Kadang-kadang lebih. Gue pernah ada yang sampai sudah 5 hari lebih baru muncul dia. Termasuk kayak kemangi juga. Kemangi waktu itu gue rata-rata 3-4 hari ya kemangi. Ya. Jadi memang kenapa? Kenapa, Dit? Enggak. Ya, jadi kita pada prinsipnya dari gambar itu kan kurang lebih sudah cukup mewakilin. Jadi rockwool ya, bukan glasswool ya, sorry ya. Rockwool itu beda sama glasswool. Gua ingetin jangan sembarangan beli glasswool. Glasswool itu yang untuk penyekat. Kalau ini rockwool buat tanaman. Ya. Kalau yang glasswool itu gatal banget di tangan. Kalau setahu gua glasswool itu gatal banget di tangan yang buat penyekat itu. Kalau Kalau ini wool di tangan nggak ada gatal sama sekali. rockwool sama sih, No, sama glasswool fungsinya buat soundproof juga. Kalau di bangunan buat soundproof, cuman mereknya yang satu rockwool, satu glasswool. Tebel berapa, No? Tapi glasswool itu gatal ya bukannya di tangan, Dit? Iya, yang glasswool memang gatal. Yang glasswool gatal. Kalau rockwool tuh lebih keras. Kalau glasswool tuh gulungan, kalau rockwool tuh potongan gede. Nah, yang rockwool ini nggak gatal terusan ya. Kalau glasswool ya. Nah, sama gua nggak tahu kalau glasswool ya, gua nggak pernah pakai karena gatal kan jelas kan ya. Kalau rockwool ini dia sangat menyerap air. Jadi kalau kita taruh air di bagian bawahnya dia bisa basah sendiri sampai ke atas. Nah, jadi rockwool itu kita potong-potong. Kenapa? Boleh nanya nggak? Boleh. Gini, No. Gue sering pengalaman. Nah, biar lo pengalaman kan yang berhasil, gue pengalaman banyak yang gagal nih di step pembenihan, No. Jadi gue sih pakai sistem subuh. Kalau udah melewati masa pembenihan, dia sudah keluar akar, daun gitu ya, No. Udah dipindahin ke wadah hidroponiknya, relatively 70%, 75% berhasil tuh udah sampai panen gitu, No. Nah, cuman yang gue gak sabar dan sering gagal tuh di pembenihan, No. Jadi gue sering, nah mungkin lo bisa share ya tekniknya seperti apa, No, yang benar. Jadi gue semai biasanya si biji itu gue masukin ke rockwool gitu ya, gue sodet dikit, gue masukin kurang lebih ke dalam 0,5 senti, terus rockwoolnya itu basah kan, kondisi basah, terus ada wadahnya, terus gue umpetin di bawah apa istilahnya kabinet lah, pokoknya nggak kena matahari. Tempat gelap dulu ya. Tempat gelap, sesudah ada muncul benih atau daun kecil, gue keluarin, terus kena matahari tidak langsung. Nah, cuman yang gue sering bermasalah itu si benihnya nggak muncul tuh, No. Jadi lama, terus gue intip gitu ya, udah 3-4 hari dia masih tetap berupa biji. Nah, salahnya di mana ya, No ya? Benih apa? Benih apa dulu? Iya. Gue waktu itu coba benih cinta. Itu sih pengalaman lo ya. Kailan ya kok nggak salah, No. Lupa gue. Akhirnya gue buang tuh bijinya. Kailan ya. Dulu gue pernah tanam kailan sih. Cuma gue nggak inget berapa hari tumbuh ya. Gue kailan soalnya cuma pernah nanam sekali. Ya. Kalau caisim gampang. Terus caisim gampang. Terus pakcoy. Terus kangkung, bayam itu gampang semua. Yeah. Yang setahu gue yang agak susah agak selada. Oh iya, selada, betul. Gue jawab. Nah itu yang coba. Selada itu gagal. Ya, selada itu memang dari sononya agak susah tumbuh. Cuma dari pengalaman gue, selada itu perlu tempat yang agak sejuk. Oh. Perlu tempat yang agak sejuk. Dia baru mau pecah sprout gitu loh.
Nah, setelah dia pecah, kita taruh di tempat yang angetan nggak masalah. Sejuk tuh dalam arti berarti Kalau selada ya. lokasi rumah Nah, jadi kita atau tempat penyimpanannya, no? kok di mute? Tempat buat benihinnya aja. Taruh tempat sejuk ya? Kemarin sih gua taruh, ya kemarin sih yang ini nih, yang digambar ini kan selada nih. Ini romaine sama butterhead. Gua akan taruh di kamar AC jadinya. Oh gitu. Biar dia berkecambah dulu. Gua kemarin taruh di kamar AC. Oh, Gitu loh. oke. Itu pengaruh ya, no? Ya gua nggak kebayang kalau sampai sana, no. Terus terang gua dengernya begitu, gua coba juga kebetulan kemarin ya ini keluar banyak nih. Cuma terus terang memang juga orang bilang benihnya itu semakin lama persentase tumbuhnya semakin dikit. Kita sering beli di internet itu, kadang-kadang kita nggak tahu dia punya benih itu sudah berapa lama. Nah itu juga kadang-kadang problem. Itu pengaruh juga ya. Kalau semainya, Pengaruh. tanya dong. Kalau semainya Ya. itu kan biasa semainya kan biasa kayak tanamannya yang sayur-sayuran gitu ya. Kayak pakcoy, caisip. Nah, kalau misalnya untuk buah gitu pakai rockwool juga kayak gini. Nah, kalau lu mau buat hidroponik, ya pakai rockwool juga begini. Gua sih yang buat gede-gede yang gua pernah coba cuma dulu tomat saya. Cabe ada nih yang lagi sekarang. Gua ada cabe cuma gua taruh di botol doang. Itu sudah mulai sudah bunga. Cabenya masih kecil banget. Itu ada. Terus kalau sama ya? Ukuran itunya ya. Tempat media tanamnya disesuaikan. rockwoolnya. Iya, disesuai. Kalau kayak buah kan pasti pohonnya kan lumayan gede kan daripada kayak pakcoy. Benar. Nah, jadi begini, melon itu waktu pertama kali gua tanam, gua dulu pakai sistem ada yang namanya Dutch bucket gitu ya, tapi di sini gua nggak jelasin ya. Intinya begini, karena akarnya gede, terus kebutuhan airnya besar, jadi sebaiknya tempatnya juga kita besar. Karena kalau enggak, kita lagi nggak perhatiin, airnya keserap semua, nanti akarnya kering, mati dia. Nah, jadi memang kalau tanaman-tanaman, sayuran-sayuran itu perlu airnya sedikit banget. Biasanya pakai yang bak yang seperti yang tadi gua tunjukin itu, baskom itu aja nggak habis. Kecuali kangkung pas lagi mau panen, pohonnya kan besok udah tinggi-tinggi gede-gede tuh. Nah itu airnya lumayan cepat juga nyerapnya. Kalau kayak cabai, tomat juga yang besar-besar, pohonnya, paprika, itu tempatnya harus agak gede. Kalau diperhatiin ya, hidroponik itu kayaknya tanamannya untuk akar serabut ya. Kayak tunjang itu, kayak mangga gitu kayaknya nggak bisa ya. Benar. Belum pernah lihat ya, kayaknya ya. Itu biasanya masih yang untuk tanaman yang agak kecil-kecil ya. Kalau untuk tanaman yang besar-besar, mereka hitungannya itu irigasi tetes ya dibilangnya ya. No. Ya. Itu kan tadi kalau ada sebagian benih itu butuh suasana yang sejuk gitu lah, kayak misalnya di ruangan AC terus baru bisa dia tumbuh ya. Kalau ternyata media airnya misalnya lu jadikan misalnya kasih es batu atau apa, dia mau tumbuh enggak? Pertanyaan bodoh nih. Gue pernah coba. Oke. Bentar, gue belum pernah coba tuh. Temperatur itu penting ya, No ya? Penting nggak? Jadi begini, kenapa yang kayak selada itu perlu tempat sedikit sejuk? Ya, karena sifat tanaman aslinya juga perlu di tempat sejuk, termasuk kayak kailan tadi, setahu gua kan kailan kan juga nggak bisa. Kalau bayam kangkung kita tanam di Jakarta di tanah kan bisa.
pakcoy juga bisa. Tapi kalau kailan di Jakarta nggak mau tumbuh dia di tanah. Termasuk selada, kalau di Jakarta di tanah kita nggak bisa tumbuh. Tapi secara hidroponik dia mau. Nah, cuma harus diakalin dikit waktu penihannya itu, penyemaiannya. Berarti Kalau tanam langsung ke ini yang tanah butuh sih, tanaman-tanaman seperti ini dia butuh kayak udara lebih sejuk AC gitu ya, baru bisa tumbuh ya. ya nanti kalau kita coba tanam selada itu akan kelihatan. Kalau kita misalnya nggak diteduhin, ya atasnya nggak ada atap gitu ya, misalnya kita nggak ada atap, maksudnya pakai polikarbonat atau apa gitu ya. Biasanya selada kita tuh pas lagi tengah hari itu layu. Kalau selada ya, kalau bayam sama kangkung sih enggak. Karena selada ini aslinya memang perlu agak sejuk kan. Jadi dia pas tengah hari itu dia ini apa? Layu. Itu apa? Dia perlu udara yang agak sejuk, jadi dia otomatis dia akan layu sedikit. Makanya kadang-kadang siang aja gua kalau pas lagi iseng, pas lagi gua lihat, gua biasa semprot pakai yang itu loh, kayak buat kita semprot baju itu loh apa? Yang untuk apa? Air itu loh yang semprotan itu. Gua semprot dikit-dikit biar dia segar lagi. Sebentar ya. Ada gangguan teknis ya, no. Anaknya kayaknya ya itu ya. Anaknya. Oh, Sabar no, sabar, Seri. jangan dimarahin. Aduh. Itu ribut sama bini gua, ampun lah. Ya itu no, makanya perlu suasana sejuk no. Baru satu, coba bayangin dari dua. Lanjut, yuk masih slide. Lanjut, ya. Lanjut, enak. Terus, nah, habis biasanya setelah dia ini sudah keluar, jadi kan yang kita bilang dulu kita belajar biologi ini kan keping lembaga ini kan. Ini keping lembaga ini, jadi sebenarnya pas lagi masa dia masih ada keping lembaga ini, dia tanaman itu dia punya nutrisi itu dia bertumbuhnya dari sumber makanan utamanya dari keping lembaga ini. Dari keping lembaga ini, nah sambil akarnya belajar cari makan. Nah jadi waktu hari-hari awal biasanya sih gua cuma air putih tok. Nanti setelah dia benar-benar yang 2 daun ini dia benar-benar mekar, baru gua tambahin cairan nutrisi sedikit. Sedikit, tapi belum sesuai dengan range yang dia perlu, belum. Biasanya awal-awal 1/4 dari range yang dia perlu, nanti berapa hari lagi setengah dari range yang dia perlu, sampai nanti dia mulai keluar daun ketiga, daun keempat, daun ketiga, daun keempatnya sudah full mekar, ya, itu gue baru range-nya mulai masuk di range paling bawah, dia punya batas range nutrisinya yang paling bawah punya, gitu, karena akarnya kan baru mulai belajar cari makan kan. Sorry gue balik to basic karena pemilihan ini kendala gue mayority nih, dominan. Kalau pas lagi nyebarin bijinya itu di rockwool itu gimana pengalaman lo, itu satu rockwool itu 2-3 biji atau 1 biji aja dicelupin ke sodetan rockwool atau gimana yang paling efektif menurut pengalaman lo? Jadi begini, kalau sayuran kayak selada atau pakcoy itu kan, selada atau pakcoy itu kan bisa agak ngelebar. Nah jadi gue cenderung strateginya itu gue satu rockwool satu tanaman, tapi supaya kan gue misalnya sudah rencana nih gue mau nanam 12 lubang misalnya, 12 net pot. Nah karena gue tahu sering ada yang nggak tumbuh, jadi rockwoolnya yang gue banyakin. Jadi gue pertama kali semai misalnya di 16 apa 18 rockwool. Jadi nanti ada 12 yang paling tumbuhnya paling bagus, itu yang gue ambil. Karena kadang-kadang ada yang tumbuhnya kan juga agak bantet tuh. Nah itu gue nggak ambil, jadi gue ambilnya yang paling bagus. Nah rockwoolnya kan kalau yang nggak tumbuhnya kan rockwoolnya kita bisa pakai lagi. Karena kalau misalnya satu rockwool kita kasih. Pertanyaannya Ridwan, berarti lu satu rockwool satu biji benih.
Satu potong rockwool tuh, Ya, no? itu untuk yang sayuran. Sayuran tadi yang gue bilang, caisim lah. Tapi di case yang berbeda, untuk kangkung dan bayam, satu net pot itu bisa sampai 5-6 biji nggak masalah. Karena kan kangkung sama bayam itu kan tumbuhnya memang rapat-rapat. Jadi biasanya kalau kangkung sama bayam, gua satu rockwool itu gua kasih banyak. Gua kasih banyak, ntar dia tumbuh ada 5-6 biji yang paling besar itu yang gua ambil, sisanya ya kita ini karena tetap percuma. Dia nggak akan ya kadang-kadang dia bisa gede tapi gua udah pernah coba satu rockwool gua banyakin, akhirnya ada yang bantet pasti. Akhirnya kan percuma gitu loh. Dia sudah keburu kalah tinggi sama yang lain, dia nggak dapat sinar matahari, juga dia pertumbuhan terganggu. Akhirnya tetap yang bisa tumbuh paling kalau satu net pot itu 5-6 biji satu tempat. Mari gua Gitu. ulang ya, No, biar gua paham Untuk nih, No. bayam sama kangkung ya. Oke, jadi kalau untuk selada satu potong rockwool cukup 1 biji, dan karena tahu probabilitasnya kecil, maka kalau lo perkiraan 10 ya dari 20 mungkin cuma jadi 10 atau 18 cuma jadi 12. Kalau untuk yang lain bayam, kangkung, caisam Benar. satu potongan itu bisa disebar 3-5 biji, tapi tetap ketika sudah ada yang tumbuh atau tumbuh beberapa, tetap diambil satu yang unggul, yang lainnya dibuang. Enggak. Sorry, kalau bayam sama kangkung biarin aja. Oh, memang karena dia kalau kangkung bayam itu satu net pot isinya banyak. Oh, bukan lo tadi bilang percuma kalau kita biarin di situ nanti dia ada yang lebih tinggi, yang satu jadi Enggak. Kalau lebih dari 56. Kalau lebih dari 56 percuma. Oh, oke, maksimal 5 ya. Dia maksimal 5-6 begitulah kurang lebih lah. Nanti dari pengalaman lu akan lihat gitu. Dia apa? Dia 5-6 itu kalau bayam sama kangkung itu sudah penuh net potnya dia. Oke. Thank you, No. Oke, No, lanjut, No. Oke, next. Nah, ya. Jadi kita kan tadi ada pupuknya tuh. Nah, pupuknya ini kita harus ikutin aja. Ya. Ikutin aja petunjuknya. Ini kan misalnya kan masukkan semua pupuk A ke dalam 3 liter air. Terus pupuk B ke dalam 3 liter air kan. Terus setelah dicampurin rata, ditambahkan air menjadi total 5 liter gitu kan ya. Nah, kita ikutin aja. Ya. Nah, ini yang pertama kali kalau dibilangin larutan stok ini itu yang larutan pekatnya. Ya. Larutan pekatnya ini baru nanti dari larutan pekat ini kita campurin lagi dengan air lagi, kita encerin lagi jadi larutan yang siap pakai. Itu kita ikutin aja. Nah, dengan kita ikutin dia punya petunjuk, rata-rata hasilnya itu seperti yang dia bilang. Misalnya sayuran daun ini kan, larutan siap pakainya berarti rata-rata EC-nya itu kalau kita ikutin petunjuk kurang lebih di 2,0 ini, ms per cm ini. Ya. EC-nya di ini kan. Nah, larutan stok ini yang kayak ini nih, yang ada di botol ini. Nah, di botol ini kebetulan gua kan ada yang buat melon nih. Yang warnanya agak beda-beda dia. Yang untuk sayuran daun, warnanya seperti itu. Terus yang untuk melon, dia warnanya seperti itu. Jadi memang kita harus pisahin dulu cairan pekatnya. Melon, cairan A, cairan B, cairan A, cairan B itu harus kita pisah. Nih kan kalau kita lihat di etiket di labelnya kan ada jenis-jenisnya nih. Nutrisi umum, sayuran daun, terus khusus lada, terus sayuran buah, terus melon, tomat, cabai, paprika. Karena mereka sudah research kebutuhan tiap macam tanaman tuh kadang-kadang unsur mikronya kadang-kadang ada sedikit-sedikit beda gitu loh. Itu doang sih. Tapi kita pakai yang umum pun itu sebenarnya biasa tetap berbuah. Nah, kayak gua ini pas lagi pakai melon ini kemarin ini semua tanaman gua yang lain kangkung apa segala macam gua ikutin melon semua. Sebelumnya gua pakai yang sayuran semua kan. Cuma pas gua mulai nyampur yang melon kan gua males sediain banyak-banyak tempat kan. Sudah gua campur, sudah gua aduk,
Gue jadi semua yang buat sayuran-sayuran, selada segala macam, gue pakein melon, tumbuh juga gitu loh. Gak ada masalah. Gitu. Ya. Nah ini yang di bawahnya ini yang dalam baskom ini yang sudah diencerin. Nah ini baskom yang sudah diencerin ya. Ada yang pengen, yang perlu diingat ini kan kita kan biasa pakai timbangan ya. Biasa gue sih timbangan digital ya. 5 liter ya gue jadiin 5 kilo ya. Pakai timbangan digital. Yang kita harus ingat jumlah pupuk ini, larutannya ini harus sama. Misalnya kita timbang yang A berapa, berarti yang B harus sama. Kalau kita nggak sengaja ketumpah, nah agak apa sih? Makanya jangan dicampurin dulu, ditimbangin di satu baskom dulu terpisah gitu kan ya. Timbangin misalnya larutan A misalnya 50 gram gitu kan ya. Berarti larutan B juga 50 gram, baru masing-masing dicampur air gitu loh. Dan baru dicampurin ke air gitu. Ya. Yeah. Nah, baru nanti kita ukur pakai yang TDS meter itu, yang isi meter itu, dia sudah pas belum angkanya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kalau misalnya ternyata terlalu pekat, berarti kita tinggal tambahin air aja. Tapi kalau kurang pekat, nah berarti kita harus tambahin larutannya. Tapi yang kembali yang kita ingat, berarti ya jumlah A-nya sama jumlah B-nya harus sama gitu. Kalau A-nya misalnya kita tambahin 5, berarti B-nya kita tambahin 5 lagi dikit-dikit. Misalnya kalau cuma kurang pekat dikit, ya kita tambahin dikit-dikit masing-masing. Kalau kurang pekat yang banyak, masih angkanya masih jauh range dari yang kita mau, berarti harus kita tambahin masing-masing agak banyak. Nanti udah berapa kali timbang udah kerasa lah feelingnya. Ya. Tapi dengan campuran yang kita ikutin aturan dari yang di kemasan ini, biasanya nggak akan jauh dari yang udah ditunjukin sama kemasan ini. Ya. Oke ya. Next. Ukuran larutan itu kenapa kilogram sih, bukannya liter gitu kan cair? Begini, bisa pakai gelas ukur, cuma kan gelas ukur juga agak susah. Kalau sementara kan timbangan digital itu, di timbangan digital itu kita bisa pilih sih satuannya ml sama gram kan. Di timbangan digital ada sih satuannya ml atau gram, tapi agak mirip sih terus terang. Jadi gua no problem gitu loh, karena kan gua ujung-ujungnya kan yang penting gua teks pakai TDS sama EC meternya itu. Yang penting yang TDS sama EC meternya itu hasilnya. Yang diukur dia punya kepekatan itu. Mau timbangannya mau pakai mili maupun gram kan tetap secara persentase kan tetap tinggal sama. Dikonversi aja ya, ya, gram ke liter. Iya. Ya, berat jenisnya kan sama. Iya. Nggak terlalu ekstrim. Iya. Oke, ini yang tadi lu bagiin. Nah, next yang tadi, Dit. Nah, ini kan itu kan ada di tes tuh. Ya. Nah, itu 81 kan. Nah, ini kan kita bisa lihat nih EC-nya nih. EC-nya nih kalau misalnya kita mau nanam yang mana nih? Selada mana nih? Lettuce, lettuce ya. Lettuce kan 981 itu EC itu. Nah, kan berarti kan di antara range tuh, antara 0,8 sampai 1,2 kan. Ini 0981 ini. 0981 itu. Jadi di antara range-nya ini sudah nih. Ya, sudah di range kalau kita mau nanam selada nih. Nah, berarti nggak masalah. Cuma yang seperti gua bilang, ya kalau air baku kita ada tes, EC-nya misalnya air baku kita sudah 100. Ya kan? Air baku kita EC-nya 100. Terus range-nya lettuce kan 0,8. Berarti range kita itu 0,9 sampai 1,3 berarti. Tapi cenderung gua tetap walaupun sudah ditambah dengan air baku kita, toh tetap di bawah range kan. Tetap biasanya gua maksimalnya walaupun air baku kita misalnya sudah ada EC-nya 100, gua tetap jumlahnya nggak akan lebihin dari 1.200. Kalau gua ya, dari pengalaman gua ya, karena lebih baik agak enceran daripada terlalu pekat.
Nah, oke, ada yang pengen tanya? Nanya, no. Sorry gue masih belum ngerti nih. Misalnya kita tahu Letus PPM-nya 560, 840, EC itu 0,8 jadi 800 ya, 800 sama 1200. Itu maininnya di mana ya, no? PPM sama EC itu? Oh, misalnya, oh ini kurang rendah, kurang tinggi, EC-nya kurang tinggi. Oh enggak, jadi begini. Jadi ini dia otomatis sudah, dia sudah otomatis karena mereka kan sudah ini sebenarnya ada konversinya antara PPM sama EC ini ada konversinya sebenarnya. Ya, jadi kalau jenis pupuknya jenis apa pupuknya benar gitu ya, dia punya unsur-unsur atom-atomnya benar dengan PPM segini, dia akan ngasilin EC kurang lebih segini. Oke. Dari AB mix itu ya, No ya? Dari AB mix-nya tadi tapi ya dari AB mix itu. Ya. Nah, tapi dari yang pengalaman gue sama dari yang gue baca-baca, itu kalau Eropa itu cenderung yang pakai patokan itu EC. Karena PPM ini kalau airnya kotor, PPM-nya bisa tinggi tapi EC-nya rendah. Jadi dia itu atom-atomnya itu yang nggak ada muatan punya, cuma kotoran doang gitu loh. Oke. Gitu loh. Nggak bisa keikat sama, nggak bisa diserap sama, maksudnya bukan bahan-bahan jenis atom-atom yang dibutuhin sama si tanaman gitu loh. Oke. Jadi kalau Eropa itu dia cenderung pakai EC patokannya, bukan PPM. Jadi gini, no, misalnya kalau Eropa udah campur AB mix nih. Nah, terus kan air baku misalnya yang lu bilang 100. Nah, terus gue campur kan dengan larutan nutrisi. Itu dites bisa naik gitu ya, no? Tiba jadi 600. Wah, ini kurang nih, biar range-nya 1000 lah. Gue tambahin lagi nutrisi sampai gue kurangi EC 1000 gitu, no. Maksudnya nambah kurangin EC itu dari jumlah nutrisi benar. konsentrasi di air ya. Iya. Oke, no. Banyak orang ada yang coba-coba hidroponik tapi nggak beli TDS meter ini. Gua sih terus terang anjurin. Ya, gue belum punya tuh. Karena begini, waktu kita lagi tanam, waktu kita lagi tanam, kadang-kadang setelah kita masih amatir gue, Dit. Setelah seminggu dua minggu gitu ya, airnya suka nguap. Airnya nguap, konsentrasi pupuk ini naik dia. Konsentrasi pupuk ini biasanya naik. Makanya kita harus cek terus tuh begitu. Kalau yang kita taruh di range paling bawah, dia naik sampai paling atas. Kadang-kadang lewat dari paling atas juga sebenarnya nggak problem. Tapi dalam jangka panjang biasanya dia mulai itu kena tuh. Oke. Nah, makanya kalau bisa yang TDS ini murah kok, cuma 40-50 ribu. Hah? Iya, penting ya punya itu ya, no? Iya, penting. Oke. Pendekatannya engineering banget ya, Coyatno ya. Iya. Enggak lah. Oke, next. Bentar. Tuh, gambarnya di sebelah kanan di balik ya. Nah, oke. Nah, tadi yang gue bilang begitu daunnya sudah 3-4 biji kan ya. Nah, itu biasa gue sudah mulai pindahin tuh ke netpot. Ya, terus netpotnya diselipin di penyangga, mau karton yang plastik itu atau yang di styrofoam ini. Terus ditaruh di atas bak. Ditaruh di atas bak baskom yang tadi ya. Biasa level airnya itu gua sampai pas nyentuh rock wool-nya. Gua biasa pas sampai nyentuh rock wool-nya ke atas sedikit. Jadi nggak kerendam bener-bener semua karena gua kan nggak pakai airstone kan. Gua nggak pakai airstone, nggak pakai bubble itu ya, nggak pakai oksigen kan ya. Jadi gua usahain tanamannya yang di akar-akar yang di rock wool-nya itu dapat oksigen, bisa ambil oksigen dari udara, tapi akar-akarnya yang di bagian bawah ambil mineral, maksudnya ambil nutrisi air. Gitu loh. Makanya gua nggak kalau yang sistem sistem deep water culture beneran, itu airnya sebenarnya sampai batas styrofoam. Dibiarin sampai batas styrofoam yang ngapung. Kalau gua nggak, kan gua sangga pakai baskom. Ya kan, gua sangga pakai baskom, karena gua nggak kasih oksigen,
Jadi yang gua rendam itu sampai batas pas bawah rock wool. Rock woolnya tetap basah, akar bagian bawah tetap dapat nutrisi, tapi akar yang di bagian atas bisa ambil oksigen. Nah, kadang-kadang juga airnya kan sering turun sering turun dari bawah rock wool kan. Itu juga biasanya nggak terlalu masalah kalau tanamannya sudah agak gede, biasanya nggak masalah karena kan akarnya sudah hampir panjang banget ke bawah tuh, dia bisa nyerap sendiri kan. Nah, cuma waktu awal gue sering juga bantuin pakai kain flanel apa gue sih nggak pakai kain flanel, sorry, gue pakai kaos dalam bekas yang sudah sobek itu gue potong-potong tuh, gue bikinin jadi sumbu itu di bawah netpotnya supaya bantu kalau misalnya gue sampai kelupaan nambahin airnya, rock woolnya tetap basah gitu awal-awal kan, karena biasa akarnya kan masih dikit banget, masih kecil. Kalau yang di foto ini kebetulan yang udah gede. Oke. Next. Nah, itu ya. Nah, itu bekas kaos dalam gua itu. Itu bukan kain flanel itu, kaos dalam gua itu yang sudah robek gitu. Nah, ini jadi sebenarnya dari pengalaman gua nggak harus dicek setiap hari. Kalau sayuran daun itu nggak harus dicek setiap hari karena fluktuasi EC-nya itu kecil sekali. Kecuali kalau sudah mau panen. Kalau kangkung yang sudah gede sama bayam yang sudah gede, dia nyerap airnya kan banyak. Nah, jadi fluktuasi jumlah air yang dibutuhin itu banyak. Nah, jadi kita sebelum nambahin nutrisi, lebih baik kita cek dia punya air itu kalau terlalu pekat, kita tambahin air biasa aja, nggak perlu tambah cairan nutrisi, tambahin air putih, biar dia EC-nya balik ke range, karena dia sering lewat dari range tuh. Apalagi siang-siang tuh kayak kangkung tuh ya, lagi waktu mau panennya, kangkungnya tuh cepet banget nyerap air. Tapi ternyata dia cuma nyerap air doang, dia nggak nyerap nutrisi. Jadi airnya itu pekat. Nah, itu kita harus tambahin air. Kalau nggak nanti kalau terlalu pekat juga kangkungnya bisa layu. Nah. Itu sayur apa no? Nah, udah sebenarnya cuma begitu doang. Teman-teman. Yang di foto ini selada, green romaine. Oh. Romaine, selada romaine. Teman kuliah, tapi mereka lagi bahas hidroponik. Oke. Ada yang mau nanya nggak nih? Nah, ya udah sebenarnya sih tunggu. Ada yang mau nanya nggak lagi nih? Nanya dikit. No, itu matahari langsung ya? Kalau misalnya di atasnya ada polikarbonatnya nggak bisa ya? Justru kalau lu tanam selada, lebih bagus ada polikarbonat. Karena di Jakarta panas banget terus terang. Kalau Lombok. Sementara selada ini sebenarnya bukan tanaman. Hah? Gua nggak pernah di Lombok, jadi gua nggak tahu. Cabe, maksudnya cabe. Oh, kalau cabe. Kalau cabe sebenarnya nggak usah. Nah, tapi ada satu lagi, sorry yang gua lupa. Ya. Hujan. Hujan ini bermasalah. Karena kalau tanaman lu kena hujan, otomatis air hujan kan masuk ke dalam cairan larutan lo kan. Dia biasanya bikin dia punya cairan itu otomatis kan kepekatannya turun. Ya. Jadi kalau kita nggak pakai peneduh, biasanya kalau habis hujan, ya air itu kita harus atur lagi kepekatannya. Biasa gua sih airnya gua, karena kan gua tutupnya itu kan seadanya. Jadi kadang-kadang dari samping tetap kena tampias apa segala macam. Ada beberapa baskom yang kalau pas lagi hujan gede, airnya kena air hujan. Tetap kena air hujan. Biasanya yang sudah kena air hujan itu kan larutannya kan encer banget itu. Biasanya gua ambil sebagian, terus gua tambahin dengan larutan yang AB mix yang pekat itu, gua setel, terus gua masukin lagi dengan masukin lagi supaya yang di dalam baskom itu masuk ke dalam range lagi gitu, dia punya nilai angkanya, angka pupuknya itu masuk lagi dalam range. Tapi intinya begini, kalau kena hujan kita nggak usah cemas, nggak bakal mati.
Karena kan dia ditaruh di air juga kan nggak bakal mati. Paling dia sementara sehari tumbuhnya agak lambat sedikit, ya kan salah lah. Ya, jadi nggak usah buru-buru tiap kali hujan langsung kita setel apa segala macam, nggak usah juga sih. Pas kita bisa ya langsung kita setel lagi. Kalau kita nggak bisa, anggap aja itu lagi di air biasa gitu kan. Nggak akan layu kok dia kalau cuma kena air hujan doang. Nah, nanganin itu hama gimana? Kok kayaknya nggak pernah ada hama? Emang di atas nggak ada hama ya? Nah, jadi begini, hama ini problem. Selada itu juga ada hamanya ternyata, gue juga baru tahu. Daunnya agak bercak-bercak sedikit doang sih kalau selada sih. Nah, cuma kalau melon banyak banget hamanya kemarin itu. Makanya terakhir kali itu melonnya pohonnya, sebenarnya ada buah yang kelima gua itu. Tapi buah kelimanya itu nggak sempet karena pohonnya udah keburu mati. Gitu loh. Karena pohonnya kuning, daunnya ada yang keriting, terus kutu daunnya banyak banget. banyak hama. Nah, cuma enaknya kalau tanaman daun ini, sayuran daun ini, seperti yang tadi gue bilang, kangkung kan cuma 3 minggu, ya. Bayam itu cuma 4 minggu. Bayam gue juga, yang bayam merah gue pas belakangan itu diuletin, daun-daunnya mulai bolong diuletinnya, tapi kan nggak masalah gitu loh. Pas langsung panen ya udah yang bagian bolong-bolong dibuang gitu. Nggak ada hama yang paling banyak ya kebanyakan kutu daun sih. Itu doang sih. Disemprotnya pakai apa gitu kan? Itu kan hidroponik tuh. Nah, itu yang gue sudah sempat bilang sama Adit waktu pertama kali waktu mau sharing. Gua kan sengaja, maksudnya buat iseng ini, buat iseng sama buat sehat. Nanggung gitu loh. Gua sudah ini gua semprot pakai obat, tanaman cuma dikit, guanya ntar nyemprot, guanya ngisap obat gitu loh. Jadi gua relain aja. Soalnya ini bukan skala komersial kan. Jadi lu belum obatin ya, No ya? Kalau udah gitu-gitu lu buang aja, No ya? Hah? Nah, kadang-kadang kalau kena hama biasanya kalau yang awal-awal masih dikit, terus terang ya yang kayak kutu daun itu kan kita kelihatan yang di belakang yang kuning-kuning biji-biji kecil-kecil itu kan. Sama gue sering gue pencet langsung saat yang baru kelihatan, oh ada satu daun gue kelihatan, gue langsung bersihin gitu loh. Iya, nggak ada. Gue terus terang gue nggak ahli. Gue sudah bilang mau itu kalau soal pemberantasan hamanya gue nyerah. Gue ada sempet lihat-lihat yang pakai air cabai lah, pakai air bawang, maksudnya yang organik gitu ya, buang hamanya secara organik ya. Itu gue belum ketemu yang, maksudnya cara yang ramuan yang pas gue nggak ketemu gitu loh. Cuma denger, gue baca itu sekarang ada orang jual pestisida, insektisida yang organik begitu, orang ada yang bikinin gitu loh. Cuma gue nggak pernah beli. Pakai predatornya aja, Suyatno. Nggak tahu beneran apa enggak sih. Nah itu justru itu waktu di pohon melon itu, makanya kemarin itu gue nanam kenikir, itu bunga kenikir, salah satunya itu karena bunga kenikir itu jadi hostnya ladybug. Ya, ladybug itu kan predatornya betul. Tuh. Iya, ladybug, betul. Nah, justru itu. Jadi kan cuma kita harus ada punya bunga-bungaan gitu loh untuk hostnya predator itu gitu loh. Nah, tapi intinya kalau tanam sayuran daun kayak caisim juga cuma sebulan. Kalau selada itu sebulan seminggu sudah bisa diambil. Biasanya sih belum sempat kena hama parah sih. Ya, biasanya nggak pernah masalah sama hama sih. Itu enaknya tanaman sayuran daun. Nah, kalau cabai biasa agak problem. Kemarin cabai gue sempet agak keriting sedikit, gue nggak apa-apain sih, atau baik sendiri. Mati sendiri dia punya kutu-kutu. Iya. Nggak, ada kutu-kutu yang baik juga sebenarnya sih, No. Kalau di sini namanya aphid gitu. Itu nggak akan bikin rusak tanamannya. Aphid bukannya aphid justru yang bikin rusak tanaman, dia ngisep cairan daun. Dia ngisep cairan tumas. Lazy wings itu yang makan aphid. Tapi iya, ladybird juga makan aphid. Cuma ya. Itu justru kita harus piara ladybug.
Ya nggak mati ya, apit nggak mati, nggak masalah. Iya. Cuma ya itu kalau kalau suka daun-daunnya agak kerut-kerut doang kalau gara-gara apit. Jadi Iya. salah satu ininya kasih predatornya ladybug ya, bukan ladyboy ya, No ya. Lady Bird. Oh, ladybird apa ladybug apa ladyboy? Bukan Ladybug, Lady Bird namanya. Itu serius itu. Masa Lady punya bird lus? Wah, gua imajinasinya nggak sejauh itu ya. Coba ya, nah ini yang berikut kondisi terakhir nih yang gua tanam nih, coba Dit. Nah ini yang terakhir ya. Nah itu ada yang pakai tanah juga. Ada yang pakai tanah itu gua lagi bibit-bibitin, itu ada pepaya, ya ada daun bawang, ada seledri, terus itu ada pare, kenikir, sama itu ada bunga matahari itu paling kiri tuh. No, lu pakai laptop kan, No? Hah? Lu pakai laptop kan? Iya, kenapa? Lu bisa Iya. bisa gambar deh perasaan, No. Jadi lu bisa tandain tuh mana yang ini, mana yang itu. Coba lu Tandainnya di mana ya, Dit? Pakai yang mana, Dit? eh, Terus terang gue pakai Zoom ini juga baru di laptop baru kali ini, Dit. ya udah, ntar aja deh. Gue soalnya nggak tahu tuh. Lu kan Biasanya nggak- gue ada di handphone. Annotation tuh si Aris barusan bilang tuh. Iya, pakai annotate. Lu cari Di layar gue nggak ada tulisan annotation. di atas. Di atas lu mouse lu arahin ke atas. Oh, di atas. Ada ya? Coba Oh ya. bisa Nah ini bunga matahari nih. mana? Ah, oke gitu. Nah itu bunga matahari. Yang di bawah ya. Ya, ini pare. Ini kenikir nih, bunga kenikir nih. Sama di sini ada beberapa biji kenikir nih. Ini juga kenikir nih. Yang lain ini pepaya nih. Ada pepaya Meksiko, pepaya Kalina, pepaya California. Ini kenikir. Nah ini cabai nih. Yang cabai ini bukan pakai tanah nih. Sebenarnya nanti ada fotonya sendiri. Cabai ini pakai hidroponik nih. Ini daun bawang ini. Yang melon dono, melon mana melon? Ada yang melon. Yang melon sudah dicabut pohonnya. Yang melon fotonya ada di Facebook pohonnya. sudah gue bongkar soalnya pohonnya udah mati ya. Nggak sempat lo foto ya. No, itu kantongnya pakai apa sih, No? Plastik ya, No? Karung beras gitu? Pakai kantong minyak. Ini kan tropikal. Tropikal tuh ada tulisannya. Kantong Oh, tropikal. minyak. Oke. Di endorse. Nah, ini selada semua nih. Nah, ini selada semua. Ini kemangi. Nah, ini selada yang sudah tua nih, gua biarin sudah mulai berbunga. Gua pengen lihat. Gua kebetulan belum pernah lihat bunga apa? Bunga selada. Jadi gua sengaja biarin sampai tua, sampai mulai berbunga nih seladanya. Yang di sini kemangi semua nih, kemangi. Nah, itu kemangi. Lu ini nggak Nah, pakai ini tutup, kemangi ya? ada yang gua iseng pakai botol cuka diksi. Hah? Ini nggak Di atas ini ada tutup, Dit. Ada tutup ada tutup atap plastik. Cuma kan samping-samping ini kan sudah tembok, ini kan tutup atapnya kan cuma sampai batas tembok ini kan. Dan jadi sering kena limpasan gitu loh. Nggak pakai Sering kena paranet, tampias. nggak pakai Sering paranet. kena tampias. Nggak pakai paranet lagi ya, No ya? Oh, enggak pakai paranet. Enggak. Nah, ini yang okra. ini mana? Okranya ada sama Ya pakai guli. yang pakai apa? Gugu apa? Gua nggak pakai guli di sini. Paralon. Lu nggak pakai yang paralon? Gua nggak pakai paralon, nggak pakai guli. Makanya gua kan bilang gua pakai yang baskom tadi. Ini semua bawah baskom segi 4 semua nih. Ini. Semua bawahnya baskom yang segi 4 yang gua kasih contoh itu. Paling yang ini botol bekas cuka nih. Ini hidroponik juga nih. Nah, ini hidroponik juga nih. Ini Dit, yang ada foto itu, Dit, yang foto cabenya ya, Dit, foto cabe ya. Next ya, Dit, next. Bisa next, Dit. Ada lagi nggak, Dit? Ini bukan yang ini ya? Nah, Bukan yang ini ya? ini ya. Ya, benar. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini kan sebenarnya botol ini gue isi air. Botol ini gue isi larutannya. Nah, ini cabenya nih.
Nah, ini sudah berbunga, ini foto pas berapa hari lalu ya. Nah, hari ini cabenya sudah jadi semua nih, bunga-bunganya sudah pada jadi cabai kecil-kecil. Nah, yang ini pohonnya nggak kelihatan. Ini yang sebelah kanan ini okra. Okranya udah gede banget. Di foto tadi nggak kelihatan, soalnya di tempat yang gue berdiri, pas di tempat gue berdiri. Nah, ini bawahnya gue pakai jerigen yang gue potong. Jerigen yang gue potong terus gue ya itu ya atasnya untuk nutup untuk gayanya pakai styrofoam gitu kan. Nah, kalau batu ini cuma buat ganjel biar dia nggak jatuh gitu loh, karena ternyata pohonnya sudah mulai tinggi. Waktu itu ketiup angin sama tempat jerigennya ini kejungkel. Iya. Nah, ini kayak gini nih, bawahnya nih air nih, sebenarnya ini air nih, larutan nih. Ini akarnya kayak begini nih. No, sirkulasi airnya kayak apa, No? Nah, ini Kalau pakai si ember biasa gitu. Aris nanya, cabai kan sorry, ini si Aris tadi ada nanya yang cabai tanaman nggak suka air. Nah, itu yang gue bilang, ya, ternyata tanaman cabai itu bisa direndam. Kan gue udah bilang tadi sempat yang pas awal, cabai, tomat itu masih bisa direndam. Masih bisa direndam, tapi ya itu ya, gua nggak yakin kalau ini tanamannya sudah lebih besar, oksigennya bisa cukup. Karena ini masih kecil, masih nggak masalah nih pakai kontainernya begini, oksigennya masih bisa cukup. Cuma kalau lebih besar, gua rasa gua harus pindahin tempatnya ini. Takutnya nanti airnya ini larutannya kalau begitu dia kurang oksigen, dia akan mati akarnya. Itu cabai Ini kan umur masih berapa, kecil nih. No? Ini cabai sebulan kali ya? Sebulanan kayaknya. Gua agak lupa yang cabai ini, tapi sebulanan seingat gua. Itu tinggi berapa, No? Ini tingginya paling sekitar 20 cm, 30 cm ya. Itu cabai-cabean apa, No? Cabai-cabean. Hati-hati nanya Ini cabai-cabean masih di sini. kecil. Nah, terus terang. Gua ini baru kelihatan sih kayaknya cabai rawit hijau. Waktu kemarin, waktu awal-awal gue benihin, sebenarnya gue ada semainya rawit merah, rawit hijau, sama cabai hijau besar. Nah, cuma waktu kecil-kecil itu ada yang sempat keriting-keriting. Ini kalau kita lihat, ini daunnya sempat keriting nih, di bagian ini kan keriting nih. Nah, dia pas ini sempat keriting, gue sempat kepikir ngebuang. Yang lain sudah gue buang semua. Gue pikir bakal mati kan. Tapi gue sisain satu, gue tes gitu. Sisain satu, ternyata yang bagian atasnya dia malah subur lagi, dia malah bagus lagi daunnya. Nggak tahu tuh kutu-kutunya hilang kemana semua. Ya sudahlah, malah berbunga malah jadi gitu loh. Ternyata rawit hijau. Berarti yang rawit merah sama cabai hijau besarnya udah kebuang sama gua. Nah, tadi kalau yang tadi yang sistem irigasi tetes itu yang tadi ada gambarnya itu, biasa orang kalau cabai sama tomat itu dia lebih cenderung pakai irigasi tetes, terus yang kayak melon juga ya. Jadi mereka cuma dia punya tempat media itu cuma kayak kadang-kadang pakai sekam bakar kayak gitu ya, pakai sekam bakar kayak begitu. Sudah tuh akarnya di situ ya nggak bisa dapat makan dari sekam bakar, dia cuma dari hasil tetesan air nutrisi aja yang diatur pakai sistem tetes itu makannya. Yang di Mekarsari kalau ada yang pernah coba, kalau ada yang pernah pergi kayak begitu dia. Waktu itu kan kebetulan kan pernah ke Mekarsari kan, mereka ada tanam melon tuh di greenhouse-nya kan. Nah, gue lihat dia punya sistem begitu. Ada juga orang yang nggak pakai sekam bakar, tapi dia pakai yang namanya hidroton. Hidroton, Dit. Gue ada hidroton sih. Gambarnya yang ada gue kasih itu loh, Dit. Lo ada masukin nggak, Dit? Hidroton nih. No. Hah? Tanya dong. Ya. No, jadi kalau ini untuk Jakarta, rekomendasi sayuran kalau buat beginner nih, kayak kita nih kan baru mulai nih. Buat beginner sayurannya apa? Terus kalau buah apa ya? Panennya berapa lama? Sayuran, jadi begini. Terus terang, kalau sayuran gue paling rekomendasi
Itu yang pertama itu yang sudah pernah gua yang anti gagal lah bisa dibilang itu kangkung sama bayam. Kalau buah untuk baru belajar punya, gua sama sekali nggak rekomendasi karena yang paling pendek itu biasanya 3 bulan. Nah kalau kayak cabai tadi kan ya, cabai ya nothing tulus lah ya. Kalau kita mau coba cabai gitu kan ya, cabai juga bisa. Tapi kalau kayak melon itu kan nanti dia berbuahnya lama tuh ya. Nanti kalau mati atau apa sayang gitu loh, kita capek. Terus terang melon juga gue setengah mati sih ngurusnya. Ini memang udah kedua kali aja tapi ngikutinnya capek ngejaganya. Gue sehari 3 kali jagain dia punya EC itu karena pas lagi siang-siang terik banget, dia nyerap airnya cepet banget. Jadi EC-nya itu fluktuasi tinggi banget. Jadi pas siang-siang itu biasanya gue tambahin air putih tuh supaya dia nggak terlalu EC-nya nggak terlalu tinggi. Gue setel airnya itu jadi sehari sampai 3 kali itu melon tuh. Kan kita bukan komersial kan. Kalau komersial itu kan dia biasanya ada pengatur otomatis semua kan. Nah, kalau sayuran enggak. Sayuran enak jagainnya. Sehari sekali, 2 hari sekali itu nggak masalah. Nah, ini selada Chris Green ya ini. Ini selada sih gue campur-campur Itu sama kayak kemangi wheat lagi, sama rom. Itu selada beneran itu. Ini kayak wheat nih. Selada beneran. Chris Green itu namanya. Paul, bukan ganja. Lo ganja aja pikiran. Enggak, ini kayak wheat. Bukan dong, bukan wheat ganja. Wheat itu jadi kayak alang-alang kalau di sini dibilangnya. Ini banyak banget di kebun gue juga, tapi bukan wheat ganja. Ini malah yang bentuknya kayak roket salad nih. Gue pikir nih benar-benar nggak bisa dimakan itu. Itu kalau di sini gue cabutin. Si musuhnya rumput. Tapi kalau yang tengah ini emang salad sih, gue tahu sih. Iya. Apa Ini jadi? salad apa gitu? Itu romaine. Oh, romaine. Oh, kecilnya kayak gini ya. Yang mana? Ya tengah Yang romaine. kanan kiri. Bukan. Oh, yang Romaine, tengah. ya. Kalau yang kiri kanan? Ya. Yang kiri kanan? Kiri kanan ini Chris Green namanya. Chris Green. Dibilangin sih gua Chris Green. Coba di Google tuh Chris Green. Oke. Itu bener loh, ini yang Ya, itu sering banget Chris gue liat Green. di musuhnya rumput tuh. Gue nggak tahu bisa dimakan tuh. Kalau yang di rumput itu tebel. Lu coba. Kalau tebel ini. Dicoba aja, Paul. Dimakan. Oke, next. Udah ya. Nah ini sebentar ya. Ntar gue share screen. Ini ada gue yang Adit masih share. Adit punya sudah habis kan Adit ya? Itu tadi hidroton. Lu mau hasil hidroton nggak? Sudah kan tadi udah lihat kan mereka kan ya? Ini apa nih? Kangkung. Ini romaine semua. Ini kemangi. Oh ini kemangi, oke. Kayak ini hidroton tadi. Hidroton fungsinya apa tadi, No? Basilnya Indonesia ya. Nah, ultiin tanah untuk kan cuma ngikat akarnya biar maksudnya mantap juga ya. Nah, biasa orang suka pakai hidroton. Dulu gua pernah pakai ini waktu awal-awal gua tanam melon yang pertama gua pakai ini. Taruh di baknya itu ya, di potnya itu, bucketnya. Gua taruh ini, tanaman itu berakar di sini. Ini kayaknya dari sejenis tanah, lihat deh hidroton ini. Dia bisa nyerap air. Hah? Fungsinya dia jadi pengganti tanah. Oh, oke. Ini untuk tanaman-tanaman yang lebih besar lah. Untuk dia perlu mantepin akarnya kan, dia untuk nyangga juga kan. Kalau yang sayuran-sayuran dia nggak perlu. Sayuran-sayuran nggak perlu. Oke, lu mau share ya, No ya? Ini gue stop sharing dulu supaya lu bisa share. Stop sharing ya. Dah. Oke. Nah, ini gua share screen gua. Lu khusus beli laptop, ini... Hah? Lu khusus beli laptop buat malam Enggak lah, ini laptop gue yang lama. Laptop yang lama. Ini bayam merah nih. Bayam merah. Ya. Gua waktu itu gua nggak pakai netpot. Gua sistemnya campur sendiri lah.
Ya, Langsung. gua nggak pakai netpot, gua semai bayam merah ini. Ya. Nah, terus ini bawahnya langsung air itu. Bawahnya langsung air. Ya. Bawahnya langsung air. Nah, ini sudah mulai tumbuh. Ya. Jadi ini lu lihat ini ada tray itu bawahnya ini airnya cuma sedikit banget itu. Antara styrofoam dengan bawah tray itu gue cuma kasihin ganjalan batu-batu kecil gitu loh supaya misalnya ada ruang antara styrofoam dengan dasar tray-nya gitu ya. Nah, ini sudah mulai tumbuh. Terus ini yang sudah pas mulai agak besar, bayam merahnya ya. Nah, ini sudah lebih besar lagi. Nah, ini pas sebelum panen. Ya. Ini sebelum panen nih bayam merahnya nih. Sudah kelihatan kalau kita lihat di sini ada sedikit mulai berbunga. Hah? Bagus banget. Nah, itu sukses. Bayam merah. Nah, ini ya, kangkung. Ini kangkung. Kalau yang ini kangkung. Nah, kangkung. Nah, kan dilihat tuh satu rock wool kan gue isi banyak banget tuh rock wool-nya kan. Satu rock wool itu kan berapa lubang tuh ya. Nah, ini kangkungnya. Nah, ini kemarin juga gue nggak pakai styrofoam, gue taruhin keranjang aja. Nah, ini yang ada kain-kain putih ini. Kain-kain putih itu sebenarnya itu kaos dalam gue itu, yaitu supaya maksudnya dari bawah keranjang itu bantu ngebasahin rock wool-nya itu. Bantu ngebasahin rock wool-nya. Jadi gue taruh beberapa biji sepanjang keranjang itu. Nah, keranjang ini bawahnya langsung air. Ya, nah ini udah mulai tambah besar. Nah, pas ini yang udah besar banget nih. Ya udah siap panen waktu itu. Nah, Kangkung bisa berapa kali panen, no? Gua kemarin kan lu bilang semakin lama katanya bikin asam urat kan. Akhirnya gua panennya gue jadiin 3 kali sih. Kayak masih bisa yang terakhir kali gue jadiin 3 kali, ya udah habis itu gue cabut semua. Masih tumbuh terus sih sebenarnya, masih tumbuh terus. Jadi kan cuma kita potong kan bawahnya kan. Hah? Kenapa? Inggris tuh kangkung. Kalau gitu boleh tanam gampang banget lo tumbuhnya. Nggak dicabut kan, no? Nggak bisa tumbuh di sini. Nggak dicabut kangkung. Kalau kangkung cuma dipotong doang. Pangkas daunnya aja. Lu potong yang. Gitu. Iya, tapi lu jangan potong terlalu bawah. Jadi kan tunasnya itu kan di ketiak daun. Jadi kita harus potongnya di atas ketiak daun yang awal-awal. Jadi nanti dia tumbuh tunas lagi. Kalau di bagian atasnya. Kalau bayam berlaku. Bayam merah itu gue juga panennya 2 kali itu bayam merah. Gak bisa 3 kali. Ternyata kalau bayam itu dia cepet banget mau berbunganya. Jadi dia baru tumbuh sedikit sudah mau keluar bunga lagi. Gak tahu kenapa itu. Udahlah akhirnya gue panen lah. Udah 2 kali udah gue bongkar karena kayaknya mau berbunga terus. Anak gue nanya sama gue, "Pak, ini bayamnya ada apa ya? Beda sama bayam kan mulai ada bunganya yang kecil-kecil itu kan di ketiak-ketiak daunnya itu keluar." Agak aneh itu pas makan. Iya. Kalau kangkung ini enggak, dia kangkung. Hasil kangkung yang kedua, ketiga itu ada bedanya nggak? Tambah gendut atau gimana sih, no? Hampir sama sih ya. Gua nggak ngerasa ada beda kayak gimana sih. Karena kan gue tetap pucuk-pucuknya kan, jadi tetap empuk semua. Cuma semakin lama makin tinggi yang gue ambil karena batang bawahnya kan semakin tinggi kan. Setelah pemotongan kedua, tunas yang dari awal kan berarti sudah tambah tinggi lagi kan. Itu doang sih. Well done, Suyatno. Okay. Applause for you ya. Gua kayaknya bakal bisa sharing ke bonyok gua tuh. Mereka juga suka gardening sih. Tapi kalau yang bikin vegetable segala macam, mereka nggak. Ya itu dia, go to the detail ya. Lu kan kerjanya harus perhatiin temperatur, perhatiin
derajat keasaman. Ya bagus banget. Temperatur sih enggak. pH juga sebenarnya nggak terlalu pH nggak terlalu EC sih, EC-nya yang tadi itu, yang EC itu yang penting tuh. Oh, EC itu bukannya pH EC-nya itu yang masuk penting. pH juga. Oh, komposisi itu ya, substansi. Enggak sih. EC itu electric conductivity-nya itu penting. Biasanya pH-nya nggak akan lari aneh-aneh sih kalau kita cuma nanam sayuran daun. Oh, pantesan tadi lu keluarin pakai tabel itu ya, pakai EC itu ya. Electric conductivity. Iya. Wah, hebat ya. Iya. Science itu jadinya ya. Enggak lah. Iyalah, yang nanam kan anak sipil. Ayo, bro. ada yang masih bingung apa nih? Ada yang masih bingung apa nih? Aja, no. Nanti kalau gua ini lagi Japri ya, no, minta bimbingan, no. Oke. Thank you udah sharing malam ini, no. Kapan kunjungan lapangan ini, No? No? Hah? Kapan kunjungan lapangan ini? Tunggu selesai corona. Saya makan pempek maksudnya. Iya, saya makan pempek. Itu di lu orang nengokin sayurnya, gua makan pempeknya itu loh. Gua tahu banget maksud lo. Itu di ruko lo yang di ini, no, di Taman Palem. Di toko. Taman Di Palem. toko. Iya. Nah, iya di toko. Nah, cuma kalau yang tadi yang ada gua tanah-tanahin itu ada yang pakai tempat minyak itu buat di rumah. Karena kan gua kan nggak bisa ngontrol kalau di rumah kan, bini gua kan gua nggak nggak ini. Di rumah kan kebetulan gua ada tanah kosong juga. Nah, jadi ada yang gua tanam di tanah kosong itu pakai tanah. Ada terong, ada okra, ada kemangi. Iya. 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 Boleh Ada tuh. ya kalau gua bilang sih kalau pengen sama-sama nih mulai nih yang misalnya mau sama-sama apa bayam atau kangkung gitu loh, atau pakcoy gitu loh. Yang pasti persentase tumbuhnya gede sih. No, gue mau Itu sih nanya. caisim gitu loh. No, gue mau nanya, no. Gue kalau beli kangkung kan seikat cuma 3.000 perak, no. Kalau kangkung lu nanam sendiri jatuhnya berapa tuh, no? Kosnya, no. Ngapain gue nanam kalau gue Nah, jadi begini ya, kangkung itu kalau lu tanam sendiri memang alat-alatnya mahal, ya. Tapi kalau lu nggak hitung alat-alatnya, cuma benih sama nutrisinya, murahan lu tanam sendiri. Mahal di ongkos kerja lu aja waktu. Benihnya murah, benih sama Benih taksi udah berapa? Nutrisinya juga murah. Nutrisinya cairan nutrisinya juga murah. Kalau gitu supaya BEP cari tanaman yang mahal, no. Hah? Supaya BEP. Nah, tanaman yang mahal. Jadi gua sih nanam kangkung tuh sekarang 5.000, bukan 3.000. Gua kan di Bogor. Gua di Bogor lebih murah. Oh iya, oke. Ternyata gratis, petik dewe. Nanam yang mahal apa tuh? Gua kemarin ya nanam melon itu kan dapat 7 kilo tuh, dari 4 biji itu gua dapat 7 kilo. Jadi 7 kilo kali berapa? 20.000 sekilo ya. 25.000 ya. Jadi 175 ya. Ya. Cuan lah. Agak BEP lah beli baskomnya ya. Iya. Iya. Tapi intinya ada gua sih kenapa kepuasan tersendiri ya, no, kenapa? Ada kepuasan tersendiri lah kalau lu bisa nanam terus panen sendiri. Ya. Kebetulan. Nah, enaknya begini. Kalau lu tanam sendiri kayak kangkung itu, nyokap gua doyan banget. Kangkungnya itu kan gua ambil yang pucuk-pucuknya doang. Itu mudah banget, Dit.
halus banget kangkungnya. Terus kayak selada itu, ya, selada itu kan kalau lu beli dari pasar kan beli sekali. Nah, kalau tanam sendiri punya, lu cuma potong daunnya, terus-terusan lu panen. Nggak habis-habis itu. Sampai sekarang makanya yang gue biarin berbunga itu kan nggak habis-habis. Ya, mantap, mantap. Ada yang mau nanya lagi nggak sama Yatno? Silakan. No, Banyak kalau yang di mute itu, banyak yang di mute. No, kalau COVID-nya udah beres, Ya. No, bakal lanjut nggak, No? Nanam-nanam gitu, No? Gua sih sebenarnya nanam ini sudah berapa tahun lalu gue sudah mulai nanam, Yol. Cuma sempat lagi sibuk-sibuk, jadi gue nggak nanam gitu loh. Nah ini kebetulan memang benar yang kayak lo bilang. Ini kan kemarin toko agak sepi kan, jadi iseng-iseng lagi gitu loh. Nah kalau misalnya rame lagi, ya mungkin aja gue nggak nanam. Tapi sih terus terang gue bilang sama lu, yang agak bikin repot itu sebenarnya melon. Makanya gue nggak nanam melon lagi karena kan sudah mulai agak sibuk lagi. Kalau melon itu mau ngawasin agak repot. 3 bulan ini agak repot. Kalau yang sayuran-sayuran sih sebenarnya agak minim sih jagainnya sih minim banget lah. Investasi jangka panjang Yatno ya buat pensiun. Soalnya di sini gardening kalau di Eropa sih mainstream ya. Mainstream banget, Waduh, banyak banget. Kalau sampai lu kalau mau buat duit pensiun sih kayaknya harus skala komersil, nggak bisa di atap doang. Bukan. Enggak. Sorry. Maksud gue pensiun buat hobi, bukan buat pensiun lo buat pensiun, enggak. Jadi sebenarnya kalau gardening sih di sini udah salah satu lifestyle sih. Cuma kalau gue ngeliat di Indonesia kan nggak tahu lifestyle nggak ya? Udah lifestyle belum sekarang tuh gardening di Indonesia? Sudah mulai. Ada kepuasan tersendiri gitu loh pas makan sayuran. Pas makan sayuran yang lo tanam sendiri itu ada kepuasan tersendiri. Gitu loh. Betul. Kayak kemarin selada ini kan gua tanam 4 macam. Gua tanam yang romaine, gua tanam butterhead, terus ada yang selada merah itu 3 macam ya. Sama yang Chris Green ini kan ya. Nah, kemarin itu kita bikin salad sendiri gitu kan ya. Campurin dressing sendiri gitu loh. Iya. Rasanya lebih enjoy aja. Sama kok, gue di sini juga cuma buat hobi doang. Istri gue sih sama anak-anak gue, mereka juga nanam strawberry sih, karena mereka suka banget. Gue pikir bisa lebih murah, ternyata malah enggak. Tetap aja yang di supermarket lebih murah daripada tanam sendiri. Begitu juga dengan salad gitu ya. Cuma ya itu dia. Saladnya salad di sini sih, kayak kangkung gitu di sini mah barang mewah ya. Tapi melon itu nggak barang mewah sih. Melon mah di sini banyak banget. Tapi ya impor semuanya sih. Cuma gue ngeliat emang sih lu punya Indonesia resources-nya ya, karena temperaturnya lebih stabil, terus tanahnya lebih subur. Ya sebenarnya banyaknya barang kesini juga sih. Semuanya larinya ke Eropa dan ke Amerika ya. Yeah. Well done. Thank you for sharing. Nah, tadi kata si Aris kan hidroponik kan nanam yang yang cepet cuan balik ya. Makanya sekarang di Amerika itu mereka nanam hidroponik itu buat marijuana. Weed, biar cepet balik. Cepet panen, hasil tinggi. Iya benar tuh, no. Mike Tyson aja jadi itu. Sekarang Mike Tyson jadi ini, dia petani marijuana sekarang Mike Tyson. Kan habis dia, gila deh. Ayo, jadi ada yang pengen tanya lagi atau sudah siap mulai semua nih? Mulai. Kayaknya bisa mulai yang sederhana dulu ya, no, ya. Ya udah. Ya. Nah, baskomnya kalau nggak salah sekitar 20.000. Ya, styrofoam kan gue pakai styrofoam bekas. Netpotnya itu satunya sekitar berapa ratus perak lah kalau netpot, cuma 560-600 perak ya. Terus cairan nutrisi itu kalau buat sayur, gue anjurin beli yang kecil aja. Kalau gue tadi kan beli yang sekilo tuh, yang sekilo itu karena kan gue buat jangka panjang kan ya. Kalau buat coba-coba beli yang
seperempat kilo aja itu biasanya yang cuma 20.000. Ya 20.000 itu bisa buat kalau nanam yang kayak ukuran baskom kayak tadi, mungkin bisa 5-6 baskom sampai panen gitu loh. 5-6 baskom sampai panen. Itu seperempat kilo 20.000 itu. Terus dia punya TDS meter itu tadi 40-50.000, timbangan digital. Gua rasa setiap orang di rumah rata-rata sekarang sudah punya timbangan digital kan ya. Jadi modal awal buat sama benihnya sih biasanya sih murah sih, cuma berapa ribu perak. Jadi buat nanam awal-awal mungkin 100.000 sampai 200.000 lah ya, buat beli awal ini baskom dan lain-lain nih. Kalau buat nyenang-nyenangin hati, buat maksudnya buat hobi, buat senang-senang sendiri, ya boleh lah. Kalau yang hobi tanaman ya, kalau yang hobi mobil kan itu beda lagi mainannya. Atau yang hobi sepeda kan ya, itu kan cuma seperberapanya alat sepeda itu. Beli injekan kakinya aja lebih mahal daripada alat hidroponik ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau nanya? Sebentar lagi 2 jam kita, jam 9. Ya udah lumayan lama nih. Thank you, No. Ya, thank you. Thank you. Ya udah. Kayaknya udah Thank ini you, ya. No. Ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi. Thank you, No. Oke, No. Makasih ya. Nanti Oke, datanya kita bye-bye. share. Oke semua ya. Foto, Thank udah you, Dit. foto. Udah. Bye. Foto oke, sebentar. Coba dinyalain dulu videonya semua. Semuanya. Thank you Yatno. Yolia. Halo. Thank you, Adit. Buat Oke, host. thank you semua. Foto. Terima kasih. Screen capture. Oke ya, sekali Nice to lagi. see you Oke, guys. siap. 3, 2, Bye. 1. Bye. Oke. Senyum. Tar. Gue dulu. Oke, sekali lagi ya. Ini pada kemana yang lain? Gak buka video. Oke, mana tadi? Sorry. 3, 2. Udah belum? Kacung jempol kok nih. Ya, oke. Yeay. Thank you. Oke. Udah. Thank you, Adit. Oke, bye-bye. Luar biasa semuanya. Have a good night. Have a good night. Sampai ketemu semuanya. Sampai ketemu. Thank you. Bye. Bye. Gimana caranya ya? Kenapa, Lus? Gue lagi mau live tapi ya pencet yang mana gitu ya. Gue bingung dia selalu. Bawah ada tulisan N. Bentar, coba lihat. Ada tulisan N ya? Bentar. Mana sih? Di HP sih ya. Di bawah kanan. Oh iya, bentar. Kalau di... Oh iya, ada nih dia cancel. Oke, thank you Dit ya. Ya, oke, Lus. Seru juga ya ternyata Dit ya kayak gitu ya. Oke, Lus, take care. Oke deh, until next time ya. You too. Bye bye. Take care, bye-bye.